Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Bahkan patriark keluarga suci, Shen Hong, tidak pulih dari keterkejutannya. Bahkan Ye Zong tidak akan bisa memakan Flaming Palem pada jarak seperti itu dan tidak dirugikan olehnya. Siapa sebenarnya pemuda misterius ini? Bagaimana dia bisa memiliki tubuh yang begitu kuat? Mungkinkah dia telah mencapai peringkat legenda? Sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutannya, tangan Duan Jian tiba-tiba meraih lengan Shen Yan dan melemparkan tendangan ke sisi daerah perutnya. Seketika, wajah Shen Yan berubah menjadi hijau, dan hampir memuntahkan ususnya. Pukulan berat ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh fisiknya saat ini. Bahkan beberapa tulangnya retak. Nili sedikit menganggukkan kepalanya. Duan Jian sangat menyadari bagaimana memanfaatkan keuntungan dari fisiknya. Pertama menunjukkan cacat, memberikan lawannya kesempatan untuk menyerang. Setelah itu, tanpa Shen Yan menahan kewaspadaannya, pegang lengannya, yang membuat Shen Yan tidak mungkin menghindar dan mengirimnya tendangan tanpa ampun. Sederhana dan kasar, tetapi dapat menunjukkan kekuatan yang paling kuat. Jika seorang ahli peringkat Black Gold biasa menderita serangan seperti itu tanpa peringatan apapun, serangan itu akan dapat menghapus kekuatan bertarungnya. Duan Jian, jangan bunuh dia. Nili dengan tenang berkata. Jika mereka mulai membunuh orang-orang dari keluarga suci di sini, situasinya nanti akan di luar kendali. Sekarang masih belum waktunya. Oke, Duan Jian melepaskan cengkeramannya dan Shen Yan jatuh ke tanah, berjongkok seperti udang. Hanya dalam satu gerakan, dia meninggalkan seorang ahli peringkat Black Gold tergeletak di lantai. Seluruh aula sangat sunyi. Semua orang terkejut melihat Duan Jian yang tenang. Pemuda ini terlalu menakutkan. Ye Xiu dan Ye Suo saling melirik, mereka berdua melihat keterkejutan di mata masing-masing. Meskipun mereka dapat merasakan bahwa kekuatan Duan Jian tidak buruk, mereka tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Duan Jian akan sekuat ini. Untuk melakukan kontak dengan Flaming Palem pada jarak yang begitu dekat dan tidak terluka, maka seranglah dengan tendangan yang kejam. Kekuatan semacam ini, bukankah itu tidak di bawah Ye Zong? Intinya adalah, pemuda ini dengan patuh mengikuti perintah Nili. Nili sebenarnya memiliki kemampuan seperti itu bahkan untuk menjinakkan seorang ahli dari levelnya. Para ahli dari berbagai keluarga membutuhkan waktu lama untuk pulih dari keterkejutan. Mereka semua menghirup seteguk udara dingin. Dengan kekuatan Duan Jian, orang-orang yang mampu menekannya tidak akan melebihi 3 di seluruh kota Glory. Masalahnya, mereka belum pernah mendengar tentang pemuda ini sebelumnya. Mereka tidak tahu dari keluarga mana dia berasal. Dia naik tiba-tiba seperti komet, menyebabkan orang lain terkejut. Pada saat ini, tangan Shen Hong sedikit gemetar. Jika dia menunjukkan kekuatannya, Duan Jian mungkin tidak akan berada di bawahnya. Nili sebenarnya memiliki orang yang sangat kuat di bawahnya. Pada saat ini, Xiao Yi dan yang lainnya hampir mengeluarkan mata mereka. Mereka melihat Nili dalam-dalam, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka terlalu meremehkan Nili. Selain dari kultivasi bakatnya sendiri, kekuatan yang dikendalikan Nili benar-benar menakutkan. Melihat Shen Yan terbaring di tanah, Shen Xiu tidak bisa menahan perasaan takut di hatinya lagi. Wajahnya memucat saat dia mundur. Aku paling benci wanita jahat. Duan Jian dengan dingin menyapu matanya ke arah Shen Xiu. Dia ingat tatapan si Kong Hong Yue yang mencambuknya, ekspresi kejam semacam itu. Dia dengan dingin mengangkat lengan bajunya. Shen Xiu dikirim terbang dari tamparan. Wajahnya membengkak saat dia berbaring di tanah. Rambutnya berserakan, terlihat sangat menyedihkan. Kamu, lendir dan air mata Shen Xiu mengalir bersamaan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi mulutnya membengkak, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Sebagai saudara perempuan patriark keluarga suci, kapan dia pernah merasakan penghinaan seperti itu sebelumnya? Shen Xiu tidak bisa menahan diri saat dia mulai menangis. Tepat ketika Duan Jian bersiap untuk menyeret Shen Xiu keluar, sesosok melintas di depannya. Dia seperti gunung, aura yang kuat dikirim untuk menindas Duan Jian. Orang ini ahli. Hati Duan Jian sedikit terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa orang ini adalah patriark keluarga suci, Shen Hong. Anak muda, tinggalkan kesempatan ini.
Akan lebih baik untuk masa depan. Saya mewakili Shen Yan dan Shen Xiu dan meminta maaf atas pelanggaran mereka. Shen Hong berkata, menatap Duan Jian. Alis Nili berkedut. Meskipun masalah telah berkembang sedemikian rupa, rubah tua ini, Shen Hong, masih mampu menanggungnya. Nili tertarik untuk melihat apa yang rubah tua ini, Shen Hong, rencanakan. Duan Jian melirik Nili dan Nili memberinya anggukan ringan. Duan Jian tetap pada pendiriannya, tetapi tidak melanjutkan konflik dengan Shen Hong. Dia hanya berdiri dengan dingin di sana. Beberapa orang dari keluarga suci datang dan mengeluarkan Shen Yan dan Shen Xiu. Ketika mereka diamankan, Shen Hong berbalik dan bersiap untuk pergi. Dia melirik Duan Jian, melembutkan suaranya dan berkata, "Anak muda, dengan kekuatanmu, sayang sekali bagimu untuk mengindahkan perintah seorang pemuda. Jika Anda tertarik, setelah masalah ini berakhir hari ini, Anda dapat melakukan perjalanan ke keluarga suci saya. Pintu keluarga suciku akan selamanya terbuka untukmu." Setelah berbicara, Shen Hong kembali ke lokasi keluarganya sendiri. Mendengar apa yang dikatakan Shen Hong, Duan Jian tersenyum ringan. Shen Hong sebenarnya mencoba merekrutnya. Tapi Shen Hong benar-benar berpikir terlalu banyak, dia dan Nili tidak memiliki hubungan kerja yang normal. Dia rela mengikuti Nili. Tidak peduli apa kondisinya, bahkan jika itu mengancam hidupnya, dia sama sekali tidak akan mengkhianati Nili. Melihat Shen Hong kembali, Nili menatap Xiao Yunfeng dan Xiao Ninger dan dengan ringan tersenyum, orang-orang dengan mulut kotor telah diusir, dunia menjadi sunyi lagi. Aku tidak akan mengganggu suasana hati Paman dan Ninger, kalian bisa melanjutkan apa yang kalian lakukan. Xiao Ninger berdiri di sana, wajahnya memiliki bekas air mata. Dia bersyukur melihat Nili, dan ingin mengatakan ribuan hal yang dia rasakan, tapi dia tidak tahu bagaimana mengekspresikannya. Nili langsung tersenyum dan berkata, "Ninger, kamu tidak perlu repot tentang itu. Jika ada orang dari keluarga suci yang masih berani menggertakmu, kau bisa memberitahuku tentang itu dan melihat bagaimana aku akan menjaga mereka." Xiao Yunfeng menangkupkan tangannya dan dengan tulus berkata, "Keponakan Nili, terima kasih telah membantu kami menyelesaikan situasi kami." Sebagai patriark keluarga naga bersayap, dia harus memikirkan gambaran besarnya dan tidak berani menyinggung keluarga suci terlalu banyak, yang hanya membuat Ninger menderita. Namun, Nili tidak membiarkan Ninger menderita sedikit pun. Xiao Yunfeng menatap Ninger. Wanita ditakdirkan untuk dinikahkan. Dia merenung sejenak. Haruskah dia berbicara dengan patriark keluarga tanda surgawi? Pertunangan pernikahan Xiao Ninger dan Shen Fei, jika itu adalah keluarga lain, mereka sama sekali tidak akan berani menyinggung keluarga suci. Nili mungkin satu-satunya yang berani melawan keluarga suci begitu intens. Meskipun keluarga tanda surgawi adalah keluarga aristokrat kecil, dengan Nili dan Duan Jian di sana, masa depan mereka pasti sangat mulia. Belum lagi menjadi keluarga bangsawan, mereka bahkan berpeluang menjadi keluarga besar. Nili berjalan ke sisi Xiao Ninger dan berbisik di telinganya, "Malam ini, kita akan berurusan dengan keluarga suci. Pada saat itu, Anda harus berhati-hati." Mendengar apa yang dikatakan Nili, Xiao Ninger dengan terkejut meliriknya. Berita ini terlalu mengejutkan. Setelah beberapa saat, dia menganggukkan kepalanya. Jika mereka akan mengambil tindakan terhadap keluarga suci, ini pasti akan menjadi pertempuran yang sengit. "Paman, aku akan pergi," kata Nili sambil tersenyum, "masih banyak yang harus dia tangani." Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Ninger, Xiao Yunfeng dan yang lainnya, dia terus memberitahu Lu Piao dan yang lainnya. Saat orang-orang terus berjalan ke aula utama, jumlah orang yang berkumpul bertambah jumlahnya seiring berjalannya waktu. Setelah Nili memeriksa tempat itu, dia berjalan kembali ke area atas dan duduk di samping Ye Xiu dan Ye Suo. Duan Jian berdiri di samping Nili dengan ekspresi serius. Ye Xiu dan Ye Suo mengangkat kepala mereka untuk melihat Duan Jian. Melihat ekspresi Duan Jian, mereka tidak berani memulai percakapan dengannya. Ye Xiu menatap Nili dan berkata, "Nili, atur tempat duduk untuk Duan Jian." Agar Duan Jian memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, ini menyebabkan mereka memberi perhatian khusus padanya. Masa depan Duan Jian sama sekali tidak mungkin untuk diperkirakan. Nili melirik Duan Jian,
dan melihat Duan Jian menggelengkan kepalanya. Nili tersenyum dan berkata, lupakan saja, dia tidak mau duduk. Ye Xiu dan Ye Suo merasa penasaran. Metode apa yang Nili gunakan untuk mendapatkan kesetiaan seperti itu dari Duan Jian? Mereka tidak bisa mengetahuinya sama sekali. Ye Xiu sudah tahu bahwa Duan Jian adalah seseorang yang dibawa Nili dari alam penjara abis. Adapun peristiwa yang terjadi di alam penjara abis, dia tidak yakin tentang mereka. Nili, Ye Xiu dan Ye Suo mulai mengobrol dan tertawa. Ketika para ahli dari berbagai keluarga melihat adegan ini, mereka semua merenungkan dalam hati mereka. Selalu ada rumor tentang Nili memiliki hubungan dekat dengan putri tuan kota. Sebelumnya, semua orang merasa bahwa bahkan jika Nili memiliki bakat yang luar biasa, ingin menikahi putri tuan kota adalah pujian yang sedikit terlalu tinggi. Tapi sekarang, mereka tidak lagi berpikir seperti itu. Memiliki tangan kanan seperti Duan Jian, mereka semua harus mengevaluasi kembali posisi Nili. Duan Jian adalah seseorang dengan peringkat Black Gold yang telah mencapai level tuan kota. Apalagi usianya masih sangat muda. Dengan modal seperti itu, tidak peduli apakah itu tuan kota, Ye Zong, atau keluarga angin salju, mereka mungkin akan mengambil inisiatif untuk mendorong pernikahan Nili dan Ye Ziyun bersama-sama. Ada banyak waktu ketika berbagai keluarga akan saling berhubungan melalui pernikahan, dan mengkonsolidasikan posisi mereka. Yang penting adalah bahwa keluarga cocok bersama-sama. Dengan melakukan itu, pernikahan akan memungkinkan kedua keluarga mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dan Nili sudah memiliki semua kualifikasi itu. Para leluhur dari berbagai keluarga berjalan menuju keluarga tanda surgawi, bertukar salam dengan Nihai. Dengan begitu banyak leluhur mendekat, dengan banyak keluarga mulia di dalamnya, Nihai tiba-tiba merasa kewalahan oleh bantuan itu. Dia segera berdiri. Wajahnya bersinar dari kemegahan saat dia mengangkat cangkirnya untuk menerima roti panggang dari berbagai leluhur. Dia secara alami memahami bahwa semua kemuliaan ini berasal dari Nili. Patriark Nihai, izinkan saya bersulang untuk Anda. Ini putriku, Ninger, dia berteman dengan Nili. Xiao Yunfeng membawa Xiao Ninger untuk bersulang dengan Nihai. Wajah Xiao Ninger berubah sedikit merah. Namun, di tempat seperti ini, dia secara alami tidak akan demam panggung dan mengangkat cangkir anggurnya secara alami. Terima kasih, Patriark Xiao. Aku akan bersulang dulu. Nihai menghabiskan seluruh cangkir dalam satu tegukan. Dia melirik Xiao Ninger. Dia secara alami melihat masalah Nili membantu Xiao Ninger berbicara. Xiao Ninger ini seharusnya penting bagi Nili, jika tidak, dia tidak akan mengambil risiko berselisih dengan keluarga suci. Namun, dia telah mendengar bahwa Nili mengejar putri tuan kota, ini membuatnya sedikit bingung. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.